Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'ina amma ba'd. Puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang kembali mencurahkan kepada kita rahmat, hidayah, inayah, penjagaan dari Rabb kita sehingga kita sampai saat ini masih berada dalam rumah Allah mengkaji ayat Allah dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan afdalu min la ilaha illallah." Allah tidak pernah memberikan karunia nikmat kepada hamba itu yang lebih besar dibandingkan la ilaha illallah. Karena dengan nikmat itu Allah turunkan para nabi. Allah turunkan kitab suci. Allah tegakkan mizan dan hisab. Allah ciptakan syurga dan neraka. Dan ketika berada di nikmat itu, jamaah kaum muslimin, sudah jadi kewajiban kita untuk terus menjaga nilai-nilai tauhid dan akidah, menghilangkan semua unsur-unsur yang terkandung di dalamnya nilai kesyirikan atau yang membatalkan nilai tauhid dan akidah. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam satu hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara dan tidak diberikan kepada seorang pun dari umat sebelumku. Disebutkan salah satu dari hadis itu asy-syafa'ah, kata Rasul, aku diberikan syafa'ah yang syafa'ah seperti itu tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satu di antara syafa'ah khususnya baginda Rasul yaitu 70,000 min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. 70,000 kata Nabi dari umatku. Besok di hari kiamat mereka masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan mereka itu ketika disifatkan oleh Habib kita baginda Rasul, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka para ahli tauhid, mereka para ahli tawakal, mereka tidak pernah mencampur adukkan tauhid itu dengan pembatal tauhid dan kesyirikan. Jamaah kaum muslimin, sidang salat maghrib yang Allah muliakan, masih dalam kajian lanjutan kita terhadap kitab Tauhid fi Dhaw'i Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab Tauhid dan Akidah berdasarkan dan bersumberkan pernyataan Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mujtahidu Al-Mutlaq Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam kajian sebelumnya jamaah kaum muslimin, kita mengkaji beberapa contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di antara bentuk dan contoh-contoh kesyirikan. Kita mulai dengan al-istisqa bin nujum,
menjadikan benda-benda langit itu sebagai penyebab turunnya hujan. Kemudian di pembahasan kedua kita bicarakan tentang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini jamaah kaum muslimin kita mengkaji tema baru di antara perihal yang di dalamnya kadangkala ada unsur kesyirikan, yaitu pembahasan ru'yah atau ruqyah. Jampi-jampi, doa-doa meminta perlindungan, atau yang kita kenal hari ini atau dengan nama syar'inya ru'yah, mengru'yah. Dalam tema ini jamaah kaum muslimin kita bacakan judul babnya, Babu Maja'a fi Ruqyati. Bab berkaitan apa yang datang dari Allah dan Rasulullah, apa yang datang dari nas-nas, nusus-nusus wahyu tentang ru'yah dan hukum ataupun yang berkaitan tentang ru'yah tersebut. Ini jamaah kaum muslimin, ru'yah kadangkala di dalamnya ada unsur syirik. Kadangkala justru ru'yah itu sebagai media pengajaran dan penanaman nilai tauhid. Ini yang akan coba kita kaji tentang hukum ru'yah. Ru'yah itu ada yang syirik, tapi ada juga yang syar'iyah, sesuai dengan syariah. Ru'yah itu tidak selalu identik di kepala kita sebagai pekerjaan para dukun, para tukang sihir. Tapi siapapun bisa meru'yah, baik dengan ru'yah syirik atau ru'yah tauhid. Jadi pelajaran ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bukan sebatas kita belajar tentang hukum ru'yah, tapi kita juga belajar cara mengru'yah diri. Ini kami para ustadz paling sering datang pertanyaan, Ustadz nanuturi urang ru'yah, Ustadz patlung me ke ru'yah. Kami balik selalu bertanya ataupun menjawab mengatakan, ruqyah diri Anda sendiri. Allah ingin ketika menjadikan ayatnya, hadis Rasulnya, doa-doa yang mu'tabar dan ma'sur dari wahyu, Allah turunkan itu sebagai syifa, obat. Itu obat. Jadi enggak ada alasan meminta orang lain untuk meru'yah dalam kondisi kita mampu meru'yah diri kita sendiri. Kalau tidak nanti jamaah kaum muslimin yang kita khawatirkan adalah yang kita ingatkan di mukaddimah tadi. Ada 70.000 kata Nabi, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. 70.000 tamang surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Baginda Nabi SAW memberikan satu ciri pertama mereka, la yastarqun. Mereka tidak minta diru'yah. Pernah laki ru'yah. Ija ru'yah keroy bahbu di ru'yah. Atau kita meru'yah diri kita sendiri. Ru'yah ini jamaah kaum muslimin di antara sebab syar'i yang diajarkan oleh baginda Rasul kita untuk kita tempuh dalam kondisi sakit. Ini sebab syar'i. Efektivitas sebagai pengobatan diakui oleh umat manusia dari zaman terdahulu sampai hari ini. Ru'yah ini jamaah kaum muslimin
Sebab di antara sebab yang baginda Rasul paling suka dengan sebab ini dalam pengobatan. Jadi saya pernah coba mengkaji Rasul minum obat. Itu hampir tidak kita dapati hadis. Kecuali hadis di penghujung menjelang ajalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun beliau minum obat dalam kondisi tanpa sadar. Ipejib leurinang baginda Rasul, ummahatul mukminin, memasukkan ke mulut baginda Rasul obat. Rasul jib obat rab hana tatumai hadis. Tapi Rasul mengizinkan. Hadis Malik Ibn al-As bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, ala natadawi? Bolehkah kami menggunakan obat-obatan?" Rasul menegaskan, "Ya ibadallah, tadawu. Berobatlah kalian." Dalam satu hadis sahih yang lain, Rasul ditanyakan, hadis Abi Khuzamah, "Ala natadawi ya Rasulullah? Boleh kami berobat?" "Ala nastarqi ya Rasulullah? Boleh kami meruqyah?" Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "If'alu, lakukan," kata Nabi. Ditanyakan oleh Abu Khuzamah, "Alaysa hadza firarun min qadarillah?" Kalau kita berobat, kalau kita meruqyah, bukankah itu lari dari takdir Allah? Nabi menegaskan, mengatakan, "Bal huwa min qadarillah." Berobat itulah takdir Allah. Kalau Allah takdirkan musabbab, efek dari obat atau kesembuhan, berarti Allah juga yang mentakdirkan sebab kesembuhan. Jadi berobat silahkan, meruqyah sebagai jalur pengobatan juga silahkan dilakukan. Ini yang kita ingkari, orang yang berpikir pengobatan itu cuma satu, ruqyah, lain hana apa. Itu persis jamaah kita yang sakit, pu manteng sakit, ubat habas sauda. Dulu syekh saya orang Arab, rak kenang peh ba ulai ba. Sakit apa kamu? Demam. Sudah minum obat? Sudah syekh, apa habas sauda. Sehingga sakit lain habas sauda si obat. Syifa likul lidak, kata Nabi, obat untuk segala penyakit. Tapi para ulama kita sudah mengupas itu. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan detail tentang unsur pengobatan. Habas sauda itu sifatnya panas. Obat untuk yang berunsur dingin, kata beliau. Bukan obat yang berunsur panas. Hanjir sih, Pak. Rupanya Rasul kasih kita solusi itu, tadawu wastarku. Yang mau berobat silahkan. Yang mau mencari alternatif pengobatan dengan ruqyah juga silahkan. Dan kita akan mengajarkan, tapi pastikan ruqyahnya itu tidak ada unsur syirik. Yang baik syirik. Ini yang harus kita tanamkan pada diri jamaah. Baginda Rasul pernah suatu ketika mengeluh tentang sakit. Mengeluh artinya merasakan sakit. Jibril melihat wajahnya baginda Rasul dalam sahih. "Atashtaki ya Muhammad?" Aku melihat engkau mengeluh atau merasa sakit. "Na'am ya Jibril, aku merasa sakit." Rupanya Jibril langsung membaca doa, "Bismillah arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin wa ainin hasidin. Bismillah arkik." Menang kebaca oleh Jibril. Baru dibaca sembuh Rasulullah.
baca sembuh. Datang sahabat kepada baginda Rasul, dalam hadis disebutkan Utsman ibnu Abil As Ats-Tsaqafi. Rupanya Utsman ini dari hari pertama dia masuk Islam, bertahun-tahun sudah dalam kondisi Islam, tidak pernah hilang dari tubuhnya rasa sakit. Ibu karu ya. Selama kafir nggak pernah sakit. Baru masuk Islam, rupanya mengeluh rasa sakit. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini bisa jamaah lakukan di rumah. Saya melakukan ini dan saya lihat efeknya luar biasa itu. Dengan yakin, dengan tauhid dan akidah yang ada dalam dada kita. Rasul mengatakan, "Qul bismillahi thalathan." Katakan ya Utsman, bismillah 3 kali. Wa qul a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya, apa yang dengar kata? Coba bacakan itu. Yakin. Apapun keluhan sakit dengan izin Allah tentunya hilang. Silakan bacakan itu. Bismillah. 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 Lanjut. A'udzu billahi wa qudratihi. Ada yang sakit perut, pegang di perut. Baca itu. Ada yang sakit kepala, gusuk oleh, baca itu. Sembuh. Saya sering membaca itu, ini pengalaman pribadi. Ketika duduk dan merasa kesemutan. Saya praktekkan, hana lung baca sapu, membelah minit wate baru mengenai kita. Rupanya kalau saya baca itu, kadang-kadang terkejut tengah malam, baca itu. Masya Allah. Seperti seketika sembuh dengan izin Allah. Walaupun bukan doa itu, silahkan. Semua ayat-ayat Allah yang punya kandungan di dalamnya isi meminta perlindungan. Isti'adzah. Tentunya yang paling baik kita bacakan Al-Fatihah. Para ulama kita sebagian mengatakan Al-Fatihah 7 kali. 7 dalilnya mana? Enggak ada dalil 7. Tapi 7 itu angka ganjil dan angka yang sering digunakan dalam zikir. Ayat kursi 7 kali. Kenapa ayat kursi? Al-Fatihah surah yang paling utama. Ayat kursi ayat terbaik dalam Quran. Lanjutkan dengan 2 ayat terakhir dari Quran surah Al-Baqarah itu. Ayat terbaik. Yang Rasul mengatakan, Jibril mengatakan kepada Rasul, atau dalam satu riwayat 2 malaikat turun dalam hadis Imam Muslim. Rasul mendengar suara dentuman keras di langit. Baginda Rasul dengan Jibril. Jibril bertanya, "At-tadri ya Muhammad ayu sautin hadza?" Kamu tahu itu suara apa? Baginda Rasul mengatakan, Allah wa rasuluhu, rasulnya maksudnya Jibril yang lebih tahu. Jibril mengatakan ini pintu langit yang baru kali ini dibuka, sebelumnya tidak pernah dibuka. Turun dari pintu itu 2 malaikat, hadis Imam Muslim. Sebelumnya malaikat ini tidak pernah turun. Tiba-tiba malaikat itu datang ke sisi baginda Rasul dengan Jibril. Mengatakan, ya Muhammad, u'ti ka syai'aini lam yu'tahuma ahadun minal anbiya'i qablak. Kamu dikasih 2 hal yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelummu. Wala taqulu harfan min, tidak kamu sebutkan 1 huruf dari 2 hal itu, illa utita, kecuali kamu akan diberikan apa yang kamu inginkan. Rasul bertanya, apa itu?
Al-Fatihah dengan khawatim akhir surat Al-Baqarah. Itu ayat ru'yah juga. Baca itu 7 kali. Tutupi dengan mu'awwidhatin. Qul a'udzu birabbil falaq. Perlindungan untuk kejahatan dari luar. Qul a'udzu birabbin nas. Perlindungan dari kejahatan dan keburukan dari dalam. Boleh Anda baca di air Anda minum, atau di air Anda usap badan, atau di minyak Anda bacakan Anda gosok badan, atau Anda tiup di tangan, dan semua itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Usap tubuh, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Selain berpahala, ini mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah. Jadi ini jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang saya harapkan jamaah kami yang hadir malam ini tidak ada lagi yang bertanya pad alamat urang ru'yah, Pak. Yang bekle ya. Bekle tanya Pak alamat urang ru'yah. Ru'yah kerja. Baca Quran di rumah. Hidupkan Quranmu. Al-Baqarah di rumah itu menjauhkan syaitan dari rumahmu. Quran yang engkau baca di rumahmu itu menjadikan rumahmu bukan sebagai kubur. Jangan tidur seperti tidurnya hewan melata. Tidur dalam kondisi berzikir. Itu dilakukan oleh baginda Rasul. Mu'awwidhatain, mau tidur diusap sekujur badan dulu, Pak. Berwuduk sebelumnya. In mata kata Nabi, mata alal fitrah. Kalau dia mati dalam tidurnya, dia mati dalam fitrah Islam. Sampai mati tanya lagi binatang mati. Karena taih lagi binatang. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis of Ibnu Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu qala kunna narki fil jahiliyah. Ini sahabat Nabi mengisahkan mengatakan, kami di masa jahiliyah kami melakukan ru'yah. Ruqyah. Kami meruqyah. Justru kalau kita teliti di masa jahiliyah, ruqyah itu obat segala penyakit. Jangankan penyakit manusia, penyakit binatang pun obatnya ruqyah. Itu masyarakat jahiliyah. Tapi banyak dari mereka yang meru'yah dengan ru'yah syirik. Ada juga dari mereka yang meru'yah dengan doa-doa yang punya di dalamnya kandungan tauhid dan pengesaan Allah. Rupanya ru'yah jahiliyah bukan semuanya ru'yah syirik dan haram. Beliau mengatakan, kami di masa jahiliyah itu kami meru'yah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Kami bertanya kepada baginda Rasul, apa pendapatmu tentang ru'yah kami? Ini yang paling penting di sini. Orang datang bertanya, Ustaz, ru'yah lagi nyujud. Rasul mengatakan, i'radu alayya riqakum. Coba nampakkan dulu ru'yah kalian itu seperti apa. Ini penting sekali bagi para dai, bagi tungku, bagi ustaz. Jangan pernah menghukumi sesuatu kalau Anda tidak tahu apa itu. U'rudu alayya, cipedehle kibannya. Ada di majlis saya ditanyakan, Ustaz, hukum dropship apa hukumnya? Tumpuk kililung dropnya bahasa Aceh. Drop. Rupanya bahasa Inggris. Saya tanya balik, itu seperti apa? Ceritakan dulu. Dicerita detail, baru kita hukumi. Karena hukum terhadap sesuatu, far'un an tasawwurihi. Kita harus paham dulu, baru bisa kita hukumi.
Datang orang sahabat baginda Rasul yang mengatakan, di masa jahiliyah dulu kami punya ru'yah yang kami lakukan. Bagaimana pendapatmu ya Nabi Allah? Baginda Rasul mengatakan, i'radu alayya riqakum. Coba tampakkan kepadaku bagaimana cara kalian meru'yah dan apa yang kalian bacakan. Rupanya dalam riwayat mereka membacakan di hadapan baginda Rasul. Baginda Rasul menghukumi itu tidak ada unsur syirik. Boleh. Apa kata Nabi? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah dengan ru'yah kalau sekiranya di dalamnya tidak ada unsur syirik. Ini yang harus kita jelaskan ke jamaah bagaimana ru'yah itu dikategorikan ru'yah syar'i. Yang pertama, syaratnya ru'yah itu harus menggunakan doa-doa yang terdapat di dalam wahyu. Ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, doa-doa yang ada dalam hadis baginda Rasul. Itu lebih utama. Yang kedua, baru dikategorikan syar'i, bahasanya harus jelas dan lebih utama menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh, boleh. Kadang-kala ada doa dalam Quran, saya tidak sanggup menghafal atau tidak mampu membaca bacaannya. Saya baca artinya, saya ru'yah dengan terjemahan, itu boleh. Selama bahasanya jelas, Pak. Kalau sudah tidak jelas, berarti itu ru'yah syirik, ru'yah setan. Itu but dukun, but tukang sihir. Memang itu salah satu indikasi kalau dianya dukun. Jampi-jampinya tidak jelas. Anda ada pupui baca. Atau menyebutkan di dalam bacaan itu nama-nama yang kita tidak tahu. Tidak jarang ketika diteliti rupanya nama-nama itu adalah nama-nama syaitan. Dimasukkan nama-nama itu. Kalau ada unsur kalimat yang tidak kita pahami, berarti itu bukan ru'yah syar'i. Yang ketiga jamaah, ru'yah syar'i itu pelakunya harus beriktikad, meyakini yang memberikan manfaat, menolak kemudaratan dan memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Ru'yah itu cuma sebatas sebab yang diajarkan oleh Nabi Allah. Dan yang terakhir jamaah, yang keempat, baru dikategorikan itu ru'yah syar'i selama tidak dibarengi atau diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat. Nu berdoa kalau Ustaz, jid neme mano sabo. Meno carasi bak malamnya seperti ini ketentuannya. Ini kamu lain berarti. Walaupun yang saya baca ayat, hadis, diikuti dengan menyembelih bukan karena Allah, syirik. Itu bukan ru'yah syar'i. Kalau terpenuhi 4 item tadi, 4 kategori tadi, kita menamakan itu ru'yah syar'i. Siapapun boleh mengatakan. Kita akan mengatakan, u'rudu alaikum ruqakum. Coba nampakkan kepada kami bagaimana cara kalian meru'yah. Ketika kita lihat unsur pertama, kedua, ketiga, keempat itu terpenuhi, maka kita katakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah dengan ru'yah selama tidak ada kandungan syirik di dalamnya. Imam Asy-Syafi'i juga menukilkan hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam anir ruqa. Baginda Rasul melarang dalam hadisnya, melarang dari ruqyah.
Rupanya nanti kalau kita teliti, kita dapati semua hadis yang melarang ru'yah, yang dimaksud oleh baginda Rasul itu jampi-jampi yang tidak jelas. Ru'yah yang dilarang itu jampi-jampi yang bacaannya tidak dipahami. Ketika baginda Rasul melarang ru'yah, faja'a alu Amr ibnu Hazm ila Rasulillah. Rupanya ada satu keluarga dikenal dengan keluarga Ibnu Hazm, Amr Ibnu Hazm. Kalau kita telusuri lagi, rupanya keluarga Amr Ibnu Hazm, profesi mereka sebelum datangnya Islam ke Madinah, itu mereka adalah tukang ru'yah. Mereka bukan dukun, mereka bukan tukang sihir, mereka cuma punya doa-doa yang mereka warisi dari moyang mereka, dan doa-doa mereka itu semuanya unsur minta pertolongannya kepada Allah. Rupanya tradisi masyarakat Madinah, kalau mereka sakit, apapun jenis sakit mereka, mereka datang ke keluarga Amr ibnu Hazm. Sakit perut kenoja, sakit kepala kebeliau, nyeri-nyeri di badannya, datang ke keluarga Amr ibnu Hazm. Maka ketika baginda Rasul melarang ru'yah, keluarga ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyatun narki biha minal aqrab. Kami dulu pekerjaan kami melakukan ru'yah untuk orang yang disengat oleh binatang-binatang berbisa. Kalau disebutkan dalam hadis ini kalajengking. Dalam riwayat yang lain, karena ular ataupun kalajengking. Kami dulu kerjanya kami itu. Wa innaka nahaita anir ruqa. Sedangkan engkau melarang ru'yah itu. Qala Nabi fa'aradu alaihi. Coba nampakkan kepadaku bagaimana ru'yah kalian. Maka baginda Rasul mengatakan, ma'ara ba'sa. Aku tidak melihat ada masalah. Man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Siapapun yang bisa membantu saudaranya dalam hal ini dalam menyembuhkan saudaranya, maka hendaknya dia melakukan itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis yang kita pelajari ini, rupanya ru'yah itu ada yang syar'i dan ada yang syirik. Dan kita juga mewasiati jamaah kaum muslimin untuk menjadikan ru'yah itu sebagai salah satu sebab pengobatan syar'i sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.